Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Untuk kali ini kita akan membahas tentang makanan dari bahan pangan setengah jadi berbahan baku daging. Yang pertama kita bahas bahan baku daging ayam. Bahan baku daging ayam, makanan setengah jadi berbahan baku daging ayam adalah olahan makanan dalam bentuk setengah jadi yang berbahan dasar daging ayam dan masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Keberhasilan masyarakat dalam membudidayakan ayam, khususnya jenis menjadikan bahan baku pangan daging ayam cukup banyak kesediaannya di masyarakat. Sering hal tersebut, animo masyarakat terhadap makanan berbahan dasar daging ayam juga meningkat. Hal ini menjadikan makanan berbahan baku ayam pun beragam variasinya. Padatnya aktivitas masyarakat modern menuntut adanya bahan pangan yang awet disimpan lama. Karena waktu untuk berbelanja di pasar guna mendapatkan bahan segera sangat terbatas, hal ini menjadikan bahan pangan setengah jadi khususnya dari bahan baku ayam sangat diminati masyarakat. Jenis dan manfaat. Jenis makanan setengah jadi dari bahan baku ayam yang digunakan dalam pembuatan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakso ayam. Bakso ayam berbentuk bulatan kecil seperti kelereng, ada juga bakso yang berbentuk pipi. Bakso ayam dapat dibuat bermacam-macam kreasi makanan, diantaranya sop bakso ayam, capcay bakso ayam, mie pangsit bakso ayam bakar, dan berbagai variasi saus. Yang kedua, pilet ayam. Adalah ayam berbentuk irisan daging tanpa tulang dan kulit. Dalam pengolahan makanan digunakan daging ayam yang segar. Ayam dapat dibuat ayam bakso, stik ayam, sop ayam, semur ayam, ayam goreng, dan lain-lain. Yang kedua, bahan baku daging sapi. Olahan pangan setelah jadi berbahan baku daging sapi adalah olahan makanan dalam bentuk setengah jadi yang berbahan dasar daging sapi dan masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Olahan pangan ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat karena pengolahan bahan pangan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku seperti bakso, sosis, atau dapat juga simpan kondisi kering seperti dendeng dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja sehingga tidak perlu lagi mencari bahan segar dari pasar yang tentunya memerlukan waktu khusus untuk berbelanja. Sekarang kita bahas jenis dan manfaat bahan setengah jadi berbahan daging. Di antaranya dendeng daging sapi. Produk ini berbentuk pipi, tipis dan kering. Dendeng sapi dapat dibuat masakan seperti dendeng sapi sambal hijau, dendeng sapi saus tiram lada hitam, dendeng sapi saus asam pedas, dan balado dendeng sapi. Yang kedua, kornet daging sapi. Kornet daging sapi berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau proses pembuatan kornet melalui pengukusan. Kornet daging sapi dapat dibuat makanan seperti perkedel kentang, bakso tahu kornet sapi, bola-bola tahu kornet sapi. Variasi makanan dapat dikreasikan sendiri dengan berbagai sayuran dan bahan pangan lainnya. Manfaat olah pangan setengah jadi berbentuk bahan baku daging sama dengan manfaat daging sapi segar, yaitu sebagai sumber protein hewani dan gizi bagi tubuh kita. Selain itu, olahan pangan setengah jadi lebih praktis, dapat disimpan lebih lama, dan menjadikan olahan daging sapi menjadi lebih bervariasi. Berikutnya kita masuk ke tahap pengolahan. Pada kesempatan ini kita akan mengolah makanan dari bahan baku daging sapi. Kita dapat mengolah makanan dari bahan setengah jadi dendeng sapi dengan teknik digoreng dan dibakar atau dipanggang. Pengolahan makanan dari bahan setengah jadi di sini hanya akan diuraikan pembuatan dendeng sapi sambal hijau. Kalian dapat membuat makanan lainnya dan membuat kreasi makanan sendiri dari bahan dendeng daging sapi. Misalnya, jika diolah dengan cara digoreng, dendeng dapat dibuat dendeng sapi sambal pedas manis. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perencanaan. Perencanaan dalam pengolahan dendeng sapi sambal hijau juga tetap harus dibuat. Susunan tertib pengerjaan pada pengolahan dendeng sapi sambal hijau yaitu
menggoreng dendeng sapi, membuat sambal ijo, memasak dendeng sapi sambal ijo, menghidangkan atau mengemas, berkemas atau membersihkan, merapikan peralatan di tempat bekerja. Itu tadi 5 perencanaan yang harus kita laksanakan ketika kita akan membuat pengolahan dendeng sapi sambal ijo. Identifikasinya, dendeng daging sapi adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Beberapa kreasi makanan dari bahan daging sapi dapat kita buat, salah satunya adalah dendeng sapi sambal ijo. Identifikasi lagi, membuat dendeng sapi sambal ijo dengan kreasi kita sendiri. Berikutnya kita lihat pelaksanaan pembuatan. Yang pertama kita lihat alat dan bahan. Untuk bahan yang kita perlukan adalah dendeng daging sapi, bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai hijau keriting, gula merah, dan garam secukupnya. Itu bahannya. Untuk alatnya, yang kita perlukan adalah kuali atau penggorengan, spatula sutil, serokan, dan ulekan. Proses pembuatannya, panaskan minyak secukupnya dalam kuali. Lalu goreng dendeng sapi hingga matang, angkat dan tiriskan. Yang ketiga, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting. Yang keempat, tumis sambal hijau yang telah dihaluskan hingga harum baunya. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Yang kelima, masukkan dendeng sapi goreng dalam tumisan sambal hijau, aduk sampai rata. Yang keenam, dendeng sapi sambal hijau siap dihidangkan. Oke, itulah tadi materi kita untuk hari ini tentang pengolahan makanan dari bahan baku daging, yaitu daging ayam dan daging sapi. Untuk menguji apakah kalian mengerti untuk materi hari ini, tiba saya Bapak akan memberikan beberapa soal post test. Soal post test prakarya. Soal nomor 1. Sebutkan 2 jenis makanan setengah jadi dari bahan baku ayam. Soal 2. Sebutkan 2 jenis makanan setengah jadi dari bahan baku daging. Soal 3. Sebutkan 5 perencanaan pengolahan dendeng sapi sambal ijo. Soal 4. Sebutkan alat dan bahan pembuatan dendeng sambal ijo. Soal 5. Jelaskan langkah-langkah membuat dendeng sambal ijo. Oke, itulah tadi 5 soal. Silakan kalian jawab. Selamat bekerja. Semoga bisa menjawab semuanya dengan baik dan benar. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.